Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Fidel Priyatno dengan NIM 21133210877 ingin menjelaskan aplikasi EduLearn yang telah saya buat untuk UAS praktikum programming lanjutan. Jadi, EduLearn ini dibangun dengan HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi sama seperti bikin website biasa, yang membuatnya jadi aplikasi mobile adalah dengan menggunakan APC Caravana, yaitu framework yang membungkus website ini ke dalam sebuah web native lalu mengemas jadi file APK. Untuk strukturnya bisa dilihat seperti bagian ini. Strukturnya. Nah, untuk bagian API ini adalah backend palsu yang semua akses data lewat sini. Lalu ada app.js. Jadi app.js ini logic untuk banyak halaman. Setelah itu out, khusus logic login dan register. Lalu ada quiz. Jadi quiz ini khusus logic perjalanan quiz dan nanti ada notification gunanya untuk wrapper plugin notifikasi. Nah, kenapa di CSS hanya ada satu? Jadi hanya untuk supaya konsisten seperti warna, font, komponen, dapat dipakai berulang. Dan tidak perlu load banyak file CSS. Konsekuensinya semua selektor CSS harus di-scoop pakai class spesifik. Jadi langsung saja ke API. Karena tidak ada server database sungguhan, API berperan sebagai backend palsu. Semua fungsi di sini ditulis dengan assign, wait, persis seperti kalau nanti benar-benar memanggil server sungguhan. Contohnya seperti ini, bagian cons API dan cons base rule URL sama dengan nul. Jadi di sini ada readmock dan writemock dan writemock. Jadi ini itu fungsinya untuk membantu membaca tulis JSON ke local storage. Kalau data belum ada readmock, kalau belum ada data, jadi readmock mengembalikan nilai default. Lalu dibungkus dengan seperti ini, dibungkus dengan burung, lalu tutup awal. Jadi ini menggunakan pola modul pattern supaya variabel internal tidak bocor ke scope global. Dan yang bisa diakses dari luar cuma fungsi yang di return di paling bawah. Kita akan masuk ke contoh alur login. Seperti yang di sini. Contohnya. Jadi alurnya mengambil semua user yang pernah register dari local storage. Cari yang username dan password yang cocok. Kalau tidak ada, throw error. Lalu kalau ketemu simpan sebagai current user. Setiap halaman ini butuh tahu siapa user yang login. Tinggal panggil API get current user. Bukan bukan simpan ulang variabel sendiri. Ini contoh single source of truth. Lalu masuk ke submit di sini. Nah, fungsi ini melakukan 3 hal sekaligus dalam satu pemanggilan, yaitu yang pertama hitung skor, kedua simpan hasil riwayat nilai, tiga update proses materi terkait. Supaya kalau user mengulang quiz dan hasil lebih jelek, proses tidak turun. Lalu ke add. File ini isinya beberapa blok kode independen masing-masing untuk satu halaman. Semua dibungkus event listener yang sama. Di ini dokumen add event listener. Intinya kode di dalamnya baru jalan setelah seluruh HTML halaman selesai dibuat browser. Jadi ini dengan pola guard close
kalau satu file dipakai di banyak halaman karena app.js di-include di hampir semua halaman. Seperti home, materi, proses, jadwal, profile, dan lain-lain. Tiap blok logic diawali pengecekan. Seperti cons username, username sama dengan document.get elementary by id. Username. Kalau elemen username tidak ada di halaman itu, blok kode itu otomatis dilewati, return atau if gagal tidak akan error. Ini caranya satu file JS bisa dipakai dan di banyak halaman berbeda tanpa bikin file terpisah untuk tiap halaman. Lalu eh, di bagian cons materialis sama dengan await api get materialis. Ini pola render manual, ambil data, terus ubah tiap item jadi string HTML, kemap, gabung semua jadi satu string besar pakai terus join lalu suntikan ke inner HTML. Ini kenapa daftar materi bisa berubah otomatis kalau datanya berubah tanpa perlu tulis ulang HTML manual satu-satu. Lalu ada bagian params sama dengan new URL search params windows.application.search cons id sama dengan params.get id. Jadi ini dipakai supaya satu halaman detail materi HTML bisa menampilkan materi yang berbeda-beda tergantung parameter yang dikirim dari halaman berikutnya. Setelah itu kita ke quiz. Nah, ini file terpisah dari JS karena logiknya cukup kompleks. State yang disimpan di memori yaitu eh, let soalis, let parent index sama dengan 0, lalu dan let jawaban user. Jadi tiga variabel ini untuk mengingat semua soal, sedang di soal keberapa, dan jawaban yang sudah dipilih user. Setiap kali user klik jawaban atau kliknya selanjutnya, fungsi render soal dipanggil ulang untuk menggambar ulang tampilan sesuai parent index yang baru. Ini pola dasar yang mirip dengan cara kerja React View, tapi ditulis manual. Untuk bagian function ini, eh, untuk kita cek dulu apakah soal satunya sudah dijawab. Kalau soal terakhir baru dikirim ke API, submit quiz. Misalnya disimpan sementara ke session storage. Lalu redirect ke hasil HTML yang membaca data itu. Lalu kita ke notification. Untuk function is available return windows.torova plugin notification. Jadi fungsi ini untuk mengecek apakah aplikasi sedang di dalam Cordova atau di browser biasa. Kalau di browser biasa Windows.Cordova tidak ada, jadi semua fungsi notifikasi otomatis diam saja tanpa error. Nah, ini penting supaya kita tetap bisa develop dan tes tampilan di browser dulu deh. Dan fitur notifikasi baru benar aktif setelah di build jadi HP. Nah, untuk di bagian hari to weekday, Minggu 1, Senin 2, Selasa 3, Rabu 4, Kamis 5, Jumat 6, Sabtu 7. Jadi plugin lokal notification butuh angka 1 sampai 7 untuk representasi hari. Jadi 1 sama dengan minggu. Sedangkan aplikasi kita pakai teks Indonesia, Senin, Selasa, dan seterusnya. Di form jadwal belajar objek ini jadi kampus penerjemah antar keduanya.
Jadi eh, di itu logic di bagian JavaScript lanjut ke Android Studio. Seperti tampilan awalnya adalah seperti ini. Nah, jadi untuk daftar, jika belum punya akun, klik daftar. Bisa memasukkan nama lengkap, username, password, konfirmasi password. Masukkan username yang sudah ada. Jika username atau password akan muncul, jika username atau password salah akan muncul alert seperti ini. Jadi ini halaman utamanya. Jika ingin melihat materi, tinggal diklik materi. Stepnya seperti kita klik bagian matematika. Jadi di halaman ini kita bisa ada penjelasan tentang aljabar dasar, lalu untuk menonton video, kita klik dari sini, dan karena saya mengambilnya dari YouTube, jadi akan muncul seperti ini, langsung ke YouTube. Untuk lanjut ke quiz, soalnya seperti ini, contohnya. Ini halaman jika selesai mengerjakan kuis. Untuk bagian nilai, kita tinggal klik bagian nilai ini. Kita bisa melihat hasil quiz yang sudah dikerjakan, rata-rata nilai berapa. Untuk proses, kita bisa lihat satu dari tiga materi selesai. Jika sudah selesai semua, pasti akan 100%. Di sini juga ada jadwal. Jika ingin menambahkan jadwal, tinggal klik tambah. Terus mengganti materi, tinggal klik bagian materi, lalu klik salah satu ini. Lalu untuk mengganti hari, tinggal pilih Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Contohnya kita ambil Rabu. Untuk menambahkan jam seperti ini. Lalu jika sudah selesai, tinggal klik simpan jadwal. Jika ingin menghapus jadwal, tinggal klik logo tong sampah ini. Setelah muncul seperti ini, klik OK. Lalu kan terhapus. Yang terakhir bisa untuk melihat profil kita. Jadi seperti ini halaman profilnya. Jika ingin mengedit namanya, bisa diklik bagian edit nama. Jika sudah, tinggal kita klik simpan perubahan. Lalu akan berubah nama kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.